Selamat pagi, sahabat-sahabat terkasih. Kita bersyukur Tuhan kembali kumpulkan kita untuk bersaat teduh pagi ini. Mari kita siapkan hati, kita akan mulai dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala hormat dan puji hanya bagimu, ya Allah Tritunggal Maha Kudus. Karena Engkau Allah yang terus memelihara kami dengan rahmat dan berkat-Mu. Terima kasih untuk istirahat malam tadi. Dan terlebih lagi terima kasih untuk hari baru ini. Hari yang Engkau siapkan buat kami berjalan bersamamu. Berkati kami semua Tuhan sepanjang hari ini. Agar kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang baik. Ya Allah, kami akan memulai hari ini dengan bersaat teduh bersama. Kami ingin memuji, menyembah, dan mendengarkan firman. Beracaralah Tuhan, pimpinlah kami. Amin. Sahabat-sahabat, di dalam Mazmur 107 ayat 1 kita membaca, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita mau bersyukur, kita mau nyanyikan bersama lagu ini. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Benar sahabat-sahabat, kita punya Bapa yang setia. Apapun keadaan kita saat ini, bersyukurlah. Karena Allah kita, Allah yang punya rancangan terbaik buat kita. Kalau saat ini kita jatuh, yakinlah bahwa tangan Tuhan akan terulur kepadamu dan membangkitkan. Saat ini bila kita sedang sakit, percayalah Tuhan akan membantumu, Tuhan akan memberimu kekuatan dan menyembuhkan. Ya Allah, kami mau terus bersyukur. Kami mau terus memuji dan menyembah-Mu. Karena Engkau Allah kami yang bertahta di atas semua puji-pujian kami. Ya Allah Roh Kudus, saat ini kami mau bersatu hati.
Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Urapi kami semua dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami bisa menyembah dengan hati yang tulus, menyembah dengan hati kami. Ya Yesus, Engkau yang saat ini berdiri di tengah-tengah kami. Kami mau memuji-Mu. Kami mau menyembah. Yesus, kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Benar sahabat terkasih, saat ini Yesus berdiri di depan kita. Mari kita sembah Dia, karena Ia adalah Allah kita, Allah yang patut menerima penyembahan kita. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja kami. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu.
Sembah dan puji penuhi tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami menyembahmu, kami menyembahmu, Engkau Rajaku, kekuatanku, perlindunganku, kota bentengku, penyembuhku. Yalam mana mana yala 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 mana mana yala yala. Sembah dia dengan kata-katamu. Sembah dia, berikan yang terbaik untuknya saat ini. Ia yang hadir bersama kita. Syambarakata smada syambarakata smada syambarakata. Ada syambarakata smada syambarakata smada syambarakata smada syambarakata smada syambarakata. Ya Rama Syambarakatas Madasya Barakatas Madasya Barakatas Madasya Barakatas Madasya Barakatas. Oh Yana Sambarakatas Madasya Barakatas Madasya Barakatas Madasya Barakatas Madasya Barakatas. Ada Sambarakatas Madasya Barakatas Madasya Madasya Barakatas. Madasya Barakatas Madasya Barakatas Madasya Barakatas Madasya Barakatas Madasya Barakatas. Ya Rasandarakatas Madasya Barakatas Madasya Barakatas Madasya Barakatas. Ada Sandarakatas Madasya Barakatas Madasya Barakatas Madasya Barakatas Madasya. Anasya Marikatas Madasya Marikatas Madasya Marikatas Madasya Marikatas Anasya Marikatas Madasya Marikatas Madasya Marikatas Madasya Marikatas Anasya Marikatas Madasya Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang hadir saat ini. Engkau yang mengurapi kami. Dan Engkau juga yang saat ini katakan pada kami, jangan takut, ini aku. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Ya Allah, kami bersyukur memiliki Engkau sebagai Allah. Sumber kekuatan kami, penyembuh kami, penolong kami. Terima kasih untuk kehadiran di tengah-tengah kami. Saat ini, kami mau siapkan hati kami. Kami ingin mendengarkan firman yang pagi ini akan dibawakan oleh anakmu terkasih Dian. Urapi Dian dengan rahmat dan berkat yang ia perlukan. Agar hanya suaramu yang akan ia katakan. Dan jadikan kami tanah yang subur. Agar semua firman yang akan ditaburkan saat ini berbuah banyak. Membantu kami hidup menjadi anakmu yang lebih. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin.
Selamat pagi Bapak dan Ibu yang terkasih. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari surat Yakobus bab 3 ayat 16 sampai dengan bab 4 ayat 3. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Kamu menginginkan sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam permenungan bacaan kedua pada hari Minggu ini, saya tertarik pada surat Yakobus 3 ayat 18 yang berbunyi, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Buah kebenaran sebaiknya ditabur dengan damai. Ditabur dengan situasi hati yang tenang dan damai. Ditabur dalam relasi yang damai, bukan dengan paksaan. Karena rasa damai tidak bisa didapat dengan pemaksaan. Dia hanya bisa dicapai dengan pemahaman. Menabur atau mewartakan kebenaran itu bukan hanya sebatas mewartakan firman Tuhan dalam bentuk renungan, tetapi lebih dalam dan luas lewat perkataan, lewat sikap perbuatan kita sehari-hari, lewat pelayanan kita dalam keluarga, lewat relasi kita dengan saudara, teman, dan sekitar kita. Maka, lewat ayat renungan pagi ini, saya menarik satu refleksi pribadi, yaitu apa motivasi saya dalam menabur atau mewartakan kebenaran. Sebenarnya tujuan dari suatu pewartaan adalah memenangkan jiwa. Kita membawa seseorang, menggiring seseorang dengan penuh cinta kasih, supaya dia mengalami perjumpaan dengan Allah secara pribadi. Lalu kemudian dia bertobat. Tetapi kadang-kadang dalam proses kita mewartas hikmat Allah, melainkan kita menggunakan hikmat sendiri, alias hikmat dunia. Kadang-kadang saat mewartakan kebenaran dalam lingkup keluarga kecil, atau ketika kita berdiskusi tentang Injil, kita ini terjebak dalam perdebatan. Memang sih perdebatan itu tidak selalu buruk ya, ada kalanya juga baik. Tetapi akan sangat sulit bagi kita untuk saling belajar, saling terbuka, saling memahami ketika kita berada dalam perdebatan. Karena saat kita berdebat, seringkali yang menjadi persoalan itu bukan lagi isi atau topik yang kita perdebatkan, kita diskusikan, melainkan harga diri yang jadi persoalannya. Kita nggak mau kalah dalam berdebat.
Bisa jadi karena sumbernya adalah iri hati, egois, atau keinginan supaya kita terlihat lebih pandai, lebih terpelajar, lebih saleh daripada lawan debat kita. Atau kadang-kadang ketika kita mau mengasih tahu sesuatu hal yang baik di dalam keluarga, tidak jarang juga itu mendatangkan perdebatan ketika kita menyampaikannya dengan ngotot, dengan paksaan. Lalu hati kita menjadi tidak tenang, menjadi gelisah. Nah, di sini kita sudah kehilangan rasa damai itu. Padahal saat berdebat, sebenarnya kita diuji kelemah lembutan dan kesabaran hati kita. Bisa kita lihat di bacaan Kebijaksanaan Salomo 2 ayat 19. Atau ketika kita melakukan suatu kebaikan di tengah keluarga atau komunitas, kita melakukannya dengan angkuh, dengan sombong, karena merasa kita lebih bisa dari orang lain. Karena kita juga ada motivasi ingin dipuji, ingin diakui. Lalu kalau seperti ini, mari kita bertanya dalam hati, siapakah yang kita agungkan sebenarnya? Diri kita sendiri ya. Karena ada keinginan untuk menjadi yang lebih besar dari orang lain, lebih hebat dan lebih baik. Semua kebenaran yang kita wartakan dengan hikmat dunia hanya akan mendatangkan kekacauan dan segala macam perbuatan jahat, kata Yakobus 3 ayat 16. Dan hari ini lewat nasihat Rasul Yakobus, kita diajak untuk menabur kebenaran menggunakan hikmat yang dari Allah. Mari kita mencontoh Yesus yang memiliki hikmat Allah dalam menabur kebenaran, seperti yang tertulis di ayat 18. Apa saja itu? Yang pertama-tama motivasi kita hendaknya murni, suci, kudus, hanya untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, motivasi kita hendaknya menjadi pembawa damai yang membawa kerukunan, bukan perselisihan. Yang ketiga, hendaknya kita nih menjadi peramah saat mewartakan. Kita mengampuni orang mungkin yang tidak menerima nasihat-nasihat baik kita, mungkin orang tidak menerima, kita berusaha untuk mengampuni. Yang keempat, kita penurut. Kita setia terus menabur seperti yang Yesus lakukan, setia melakukan kehendak Bapa sampai akhir. Yang kelima, kita mewartakan dengan penuh belas kasihan, jangan dengan arogan dan kesombongan. Yang keenam, kita mewartakan kebenaran dengan tidak memihak, artinya kita tidak bimbang, tetap fokus pada firman Tuhan. Yang ketujuh, terakhir, kita mewartakan itu tidak usah munafik, tak usah pakai topeng, tidak usah pura-pura, melainkan kita harus dengan tulus dan jujur hati dalam mewartakan yang baik. Dan apa hasilnya? Bila kita mewartakan kebenaran dengan hikmat Tuhan, hasilnya pasti ada damai, pasti ada berkat Tuhan, seperti yang tertulis di ayat 18. Ketika kita menabur kebenaran karena motivasinya mau mengagungkan Yesus, karena motivasinya kita menyembah Yesus, maka kita akan menjadi sama seperti apa yang kita sembah. Kita menjadi seseorang yang penuh kasih. Kita percaya bahwa di dalam kasih karunia kita ini semua terus diproses untuk menjadi seperti Yesus. Kita diberi hikmat Allah apabila kita selalu rajin setia membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Dan pasti Roh Kudus akan memampukan kita untuk berjuang melawan hikmat kita sendiri. Dan kita semua yang hadir di sini sadar bahwa kita ini milik Tuhan. Kita hidup untuk mewartakan Tuhan dan kebenarannya dalam seluruh tingkah laku sikap hidup kita. Semoga rahmat Tuhan memampukan saya dan Bapak Ibu semua mengenakan kasih dan kelembutan dalam mewartakan kebenaran, terutama di dalam keluarga kita. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Semoga berkat sabda-Mu membuat kasih kami semakin berlimpah di dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kami semakin hari semakin menyerupai Engkau yang kami sembah, dan kami dimampukan untuk menjadi pembawa damai dalam keluarga kami, dalam komunitas kami, dalam hidup dan karya kami. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk komunitas pemurnian hati ini dan untuk semua anggota yang tergabung di dalamnya. Juga untuk Bapak Paulus, Ibu Vila, dan semua hamba-hamba-Mu yang melayani, serta semua kegiatan yang ada di dalamnya. Kiranya Bapa memberkati, mengurapi, dan melindungi semuanya dalam segala usaha, karya, dan pelayanan kami. Kami juga berdoa ya Bapa untuk semua yang sakit, lemah, letih, lesu, dan berbeban berat. Kiranya kuasa kasih-Mu meringankan beban mereka, dan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus memberikan kesembuhan untuk semuanya. Terima kasih Bapa untuk doa ini. Kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita berdoa komunitas bersama-sama. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga untuk setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun Tuhan yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto. Silakan dibuka kameranya. Oke, saya foto ya. 1, 2. Ya, oke. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.